Yo guys, gue sekarang lagi mau on the way ke eventnya Vivo Indonesia. Mereka sekarang lagi punya event Vivo Tech Week dengan tema Unfold Excellence. Lokasinya itu ada di Mall Central Park dari Rabu 29 Juni hari ini sampai dengan 3 Juli 2022. Di sana mereka akan memamerkan berbagai produk inovatif terbaru dari Vivo. Ada Vivo X Fold, foldable smartphone yang udah pernah K2G bahas kalau kalian ingat. Kemudian ada juga Vivo Pad, tablet terbaru Vivo. Kemudian ada Vivo Watch 2, smartwatch terbaru dari Vivo juga. Dan yang terakhir adalah Vivo V1 Plus Imaging Chip. Nanti chip itu akan disematkan di smartphone terbaru mereka yang mudah-mudahan akan hadir di Indonesia juga. Seperti apa experience-nya, produknya seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Yuk! Yang pertama gue mau lihat adalah Vivo Watch 2. Ini adalah wearable atau masuk ke kategori IoT dari Vivo yang ada di pameran ini. Jadi Vivo Watch 2 ini adalah standalone communication device selama terhubung dengan internet. Dan juga bisa melakukan call ataupun message tanpa smartphone. Jadi kalau keluar rumah, smartphone Vivo-nya ketinggal, kalian tetap bisa menggunakan smartwatch ini sebagai alat komunikasi. Di dalamnya juga ada berbagai fitur-fitur yang selayaknya berada di dalam sebuah smartwatch premium. NFC, Smart Life Assistant, fitur SPO2, sleep monitoring, kemudian real-time fitness coach, anti-air juga, 5 ATM, water resistant, dan lain-lain. Untuk ketahanan baterainya sendiri, diklaim bisa bertahan up to 7 hari dengan sekali ngecas. Yang gue suka juga adalah tongkrongannya yang terlihat premium dan elegan. Gue pribadi suka kalau smartwatch itu strapnya terbuat dari karet, jadi terkesan sporty gitulah. Di sini ada dua warna ya, warnanya itu hitam dan juga silver. Favorit gue pribadi adalah yang warna silver. Kesannya itu lebih mewah, lebih premium aja ketimbang yang hitam yang lebih sporty arahnya menurut gue. Nah, berikutnya adalah tablet. Ini menarik nih, gue belum pernah coba sama sekali tablet dari Vivo. Ini adalah Vivo Pad. Pertama kalinya gue mencoba tablet dari brand Vivo. Kesan pertama gue ini tabletnya betul-betul tipis dan ringan. Tipisnya kalau gue lihat dari spesifikasi itu 6,55 mm, sedangkan beratnya itu under 500 gram, yaitu 489 gram. Overall ini betul-betul premium banget metal body yang dibawa oleh Vivo Pad. Layarnya sendiri 11 inci dengan rasio 16:10, resolusinya 2.5K dengan refresh rate 120 Hz. Yang lebih asik lagi tentu kalau layarnya udah bagus, speakernya harus gokil. Di sini udah quad speaker, terus seperti yang kalian lihat juga udah bisa mendukung pen dan keyboard. Di sini kalau gue perhatikan keyboardnya nggak ada di unit demo, cuman ada pennya doang. Jadi emang kalau namanya tablet itu paling enak dibundling satu package sama pen dan keyboard. Jadi kita bisa menggunakan sebagai replacement laptop kalau kita lagi kemana-mana dan kegiatan kita itu nggak terlalu berat. Fitur-fitur lain di dalamnya ada NFC, kemudian juga ada fitur charging 44 watt, USB-C-nya udah USB-C 3.1 yang artinya bisa menggunakan fitur display projection. Device ini bisa berkomunikasi atau ditandem dengan smartphone kekinian Vivo yang ada sekarang ini, seperti Vivo X60 series, kemudian X70 series yang ada di Indonesia. Tentunya nanti kalau X80 series ada di Indonesia juga itu bisa ditandem dengan device ini, sebagai info buat kalian. Item ketiga yang gue mau lihat adalah Vivo V1 Plus Imaging Chip. Ini sebenarnya adalah dummy dari chipnya ya. Chip ini sequel dari Vivo V1 chip yang sebelumnya ada di Vivo X70 series. Nah, Vivo V1 Plus chip ini sejatinya akan hadir juga nanti di Vivo X80 series apabila masuk resmi ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, Vivo X70 Pro dan 70 Pro Plus masuk ke jajaran kamera HP terbaik versi K2G. So, dengan adanya chip Vivo V1 Plus, kami punya ekspektasi yang tinggi dan sangat positif untuk produk Vivo ke depannya yang menggunakan chip ini. Chip ini kabarnya, seperti yang gue bilang, akan ada di dalam Vivo X80 series. Karena kalau kita berbicara kamera,
Kalau kita mainnya di hardware terus, hardware itu pasti punya sebuah limitasi. Tapi kalau kita berbicara software, itu kemungkinannya atau kemungkinan untuk bisa ekspansi secara fitur dan kualitas itu tidak terbatas atau limitless. Karena zaman sekarang mainannya udah computational photography. Tentunya, gue berharap andil dari Vivo V1 Plus chip ini ada pada kemampuan fotografi maupun videografi di low light yang gue berharap bakalan sangat-sangat bagus. Kemudian ada juga dampaknya nanti untuk gaming, di mana makin banyak gaming yang bisa dirender secara smooth up to 90 maupun 120 fps. Item terakhir yang gue coba adalah Vivo X Fold. Ini adalah smartphone foldable Vivo pertama di dunia. Dan menurut gue, walaupun device ini hadirnya belakangan, dia punya banyak keunggulan dibandingkan smartphone foldable mainstream yang udah beredar di dunia. Beberapa di antaranya yang bisa gue sebutkan, cover displaynya 21:9. Nggak sempit dan tangan gue bisa berselancar dengan lega layaknya smartphone biasa di cover display Vivo X Fold. Kemudian, layar bagian luar dan layar bagian dalam sama-sama mempunyai fitur refresh rate 120Hz dan yang paling asik lagi, dua-duanya punya in-display fingerprint yang super duper cepat. Terus juga, ini foldable displaynya gue perhatikan gede dan krisnya minimal ya, nggak terlalu obvious. Dan yang paling penting adalah dari sebuah smartphone, kameranya di sini betul-betul top flagship grade kamera setup dengan branding Zeiss. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya gede ya, jadi tajam hasilnya 48 megapiksel. Kemudian ada dua lensa buat optical zoom, yang satu 12 megapiksel, 2 kali optical zoom, dan juga 8 megapiksel itu yang periskop 5 kali optical zoom. Untuk selfie ada kamera 16 megapiksel. Terus untuk sistem pengecasan, Vivo X Fold mendukung charging system 80 watt dan juga bisa dipakai untuk wireless charging yang gede 50 watt outputnya, gokil. Dan juga yang unik di smartphone foldable ini ada silent switch. Jadi kalau kita mau silent, nggak perlu masuk ke sistem, cukup kita switch slidernya. Overall, smartphone foldable dari Vivo ini dibalut dalam desain dan material yang premium yang nggak malu-maluin. Dibawa kemana-mana berasa sebuah handphone mahal yang elegan, bisa mengundang mata orang buat melihatnya. Gue nggak tahu ya, semua produk-produk yang di showcase Vivo di event Vivo Tech Week Unfold Excellence ini bakalan dijual resmi di Indonesia apa tidak, belum ada pengumuman resminya. Tapi gue berharap mudah-mudahan bisa dijual resmi di Indonesia. Overall, semua device yang ada di sini menurut gue sangat menjanjikan banget alias promising. Mantep Vivo Indonesia. Ya intinya sih ya, setelah melihat semua hal yang ada di sini, gue berharap Vivo segera memperkenalkan X80 series ke Indonesia. Gue udah gak sabaran banget pengen coba. Ayo Vivo, buruan, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, itu pengalaman gue di Vivo Tech Week Unfold Excellence di Mall Central Park, tepatnya di atriumnya. Kalian bisa lihat barang-barangnya banyak banget dan menarik. Jangan lupa kalian mampir ke sini kalau lagi main ke daerah Jakarta Barat. Sekian aja video dari gue kali ini, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!